Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menyebutkan kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Sumatera, kemudian mengidentifikasikan peran-peran masing-masing kerajaan dalam penyebaran Islam dan perdagangan di Pulau Sumatera. Kemudian kalian yang terakhir adalah menunjukkan sikap menghargai warisan sejarah masuknya Islam di Nusantara, khususnya di Sumatera. Karena pada materi ini kita akan bahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera. Sebagaimana yang kita ketahui anak-anak sekalian, Islam itu menyebar ke Nusantara terjadi pada abad ke-7 sampai dengan ke-13. Sepanjang perjalanannya di Nusantara, terdirilah beberapa kerajaan di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama simak materinya pada video pembelajaran kali ini. Beberapa kerajaan Islam di Sumatera. Pertama, Kerajaan Samudra Pasai. Penguasaan Kerajaan Samudra Pasai terdiri dari dua dinasti. Pertama, dinasti Merah Khair. Pendiri dan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai adalah Merah Khair yang bergelar Maharaja Mahmud Shah tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Kemudian susul para penggantinya yaitu Maharaja Mansur Shah 1078 sampai 1133 Masehi. Kemudian Maharaja Ghiyasuddin Shah tahun 1133 sampai 1155 Masehi. Merah Nu atau Maharaja Nuruddin yang dikenal dengan sebagai Tengku Samudra atau Sultan Nazimuddin Al-Kamil, ia berasal dari Mesir dan tidak mempunyai keturunan. Kedua, dinasti Merah Silu. Merah Silu bergelar Sultan Malik As-Saleh tahun 1285 sampai 1297 Masehi. Ia adalah keturunan Raja Perla di Malaysia sekaligus merupakan pendiri kedua dinasti Kerajaan Samudra Pasai. Dalam rangka memperkokoh hubungan dengan Kerajaan Perla, ia mempersunting putri Raja Perla yang bernama Ganggang Sari. Selanjutnya, para penerus Merah Silu atau Sultan Malik As-Saleh adalah Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Mansur Malik Zahir, Sultan Ahmad Malik Zahir, dan Sultan Zainal Abidin. Sultan Zainal Abidin adalah penguasa yang paling aktif menyebarkan Islam sampai ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirimkan para mubaligh seperti Maulana Malik Ibrahim dan Maulana Ishaq. Bukti kemakmuran Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya cerita dari Tom Pires, seorang pengembara asal Portugis yang mengatakan bahwa pada saat itu sudah ada mata uang drama atau dirham. Kerajaan Islam di Sumatera yang kedua adalah Kerajaan Malaka. Kerajaan ini pernah menguasai wilayah semenanjung Malaka dan Riau. Penguasa atau rajanya yang pertama adalah Iskandar Shah. Ia merupakan raja pertama Kerajaan Malaka yang masih keturunan Majapahit yang kalah dalam perang Paregreg. Nama aslinya adalah Paramisora. Adapun para penerusnya adalah Muhammad Iskandar Shah, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah atau Laksamana Hang Tuah yang sangat berjasa pada masa pemerintahannya, dan Sultan Alauddin Shah. Pada masa kekuasaan Sultan Alauddin Shah, kondisi ekonomi kerajaan cukup stabil, tetapi secara politis mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyak daerah yang ditaklukkan kemudian melepaskan diri serta terjadi beberapa pemberontakan oleh Sultan Mahmud Shah. Kerajaan Malaka dipengaruhi oleh dua budaya yaitu Melayu dan Islam. Hal ini menjadikan Kerajaan Malaka memiliki corak budaya egaliter, terbuka, demokratis, serta menghargai budaya lain. Pada masa Sultan Alauddin Shah, Kerajaan Malaka semakin mengalami kemunduran karena wilayahnya hanya mencakup semenanjung Malaka. Daerah-daerah lain telah memisahkan diri dan menjadi kerajaan baru. Dalam kondisi demikian, pada tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Kerajaan yang ketiga, Kerajaan Aceh Darussalam. Raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Ali Moghayat Shah. Setelah wafat, ia diganti putranya yaitu Sultan Salahuddin. Karena kelemahan Sultan Salahuddin, akhirnya kekuasaan direbut oleh saudaranya yakni Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar cukup berperan memperbaiki keadaan pemerintahannya dan aktif menyebarkan Islam dengan mengirimkan mubaligh ke berbagai daerah. Kerajaan Aceh Darussalam kembali bangkit setelah diperintah oleh Sultan Iskandar Muda atau Dharma Wangsa Perkasa Alam Shah. Ia sangat taat beragama dan berusaha dengan
dengan gigih untuk membangun pemerintahan sehingga pada saat itu kerajaan Aceh Darussalam berkembang pesat. Struktur kerajaan Aceh Darussalam terbagi menjadi dua wilayah, yaitu kekuasaan oleh kaum bangsawan dan kaum ulama. Dalam kekuasaan kaum bangsawan, wilayah kerajaan terbagi-bagi menjadi daerah-daerah ke Hulu Balangan yang dipimpin oleh Ule Balang. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh menantunya yang bergelar Sultan Iskandar Sani yang naik tahta pada tahun 1636. Namun kekuasaan Sultan Iskandar Sani tidak berlangsung lama karena kemudian diganti oleh istrinya yaitu Putri Sri Alam Permaisuri yang bergelar Sultanah Tajul Alam Safiatuddin Shah. Selama 59 tahun berikutnya Aceh Darussalam diperintah oleh para ratu. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, terjadi perpecahan antara kelompok dalam masyarakat yaitu golongan ulama, tengku, dan bangsawan, teuku. Penyebabnya, kaum bangsawan dianggap terlalu dekat dengan penjajah Belanda. Selain itu, perpecahan juga disebabkan perbedaan paham keagamaan yaitu antara Islam Syiah dan Islam Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani, terdapat dua orang sastrawan terkenal yaitu Nuruddin Raniri dan Hamzah Fansuri. Kesusastraan Aceh Darussalam yang cukup terkenal adalah Bustanus Salatin dan Hikayat Putra Gumbo Meh. Nah, demikianlah anak-anak sekalian. Pada intinya, kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera memiliki peran besar dalam penyebaran Islam, perdagangan, dan perkembangan ilmu pengetahuan di Nusantara. Menurut kalian, kerajaan mana yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara? Silahkan diskusikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.